Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi bersama aku Cut Auri. Nah, di video kali ini aku akan membahas tips-tips mengenai tentang hal-hal yang bisa membuat wajah kita cerah bercahaya gitu. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran, stay tune terus ya. Hai guys, bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini. Ya, di video kali ini aku akan ngebahas mengenai tentang cara untuk membuat wajah kita cerah bercahaya itu kayak gimana. Dan mohon maaf banget buat teman-teman semua, di sini kita tidak ngebahas masalah skincarean dulu, nggak bahas masalah make upan dulu. Jadi di sini yang aku mau share ini itu mengenai tentang amalan yang bisa membuat wajah kita itu bercahaya gitu. Apakah itu? Mungkin amalan ini amalan yang emang orang tahu ya, tapi emang sulit banget untuk dikerjakan. Amalan yang emang orang ngerti, orang pahami apa-apa itu, amalan apa itu, tapi orang tuh males banget ngerjainnya. Apakah itu? Amalan itu adalah amalan tahajud, yang dimana amalan itu yang kita kerjakan di malam hari ataupun di sepertiga malam setelah kita bangun tidur. Lantas emang sulit banget buat hamba sebagian orang untuk melaksanakan sholat sunnah. Emang sholat sunnah, sholat itu tidak diwajibkan, cuma sholatnya itu hukumnya itu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan ada kesempatan untuk sholat, jangan lupa sholat sunnah tahajud. Sholat itu adalah sholat yang penting. Ada sebagian orang yang pernah bilang sama aku, sholat itu setidaknya ada 1 kali seumur hidup, setidaknya ada 1 tahun sekali, setidaknya ada 1 bulan sekali, setidaknya ada 1 minggu sekali, setidaknya ada 2 minggu, seminggu 2 kali, dan setidaknya ada setiap malam, kayak begitu ya. Jadi jangan pernah kalian itu nggak pernah sholat tahajud sama sekali, udah seusia sekarang. Masa udah gede kayak gini nggak pernah sholat tahajud sih? Gitu, jangan lale. Kalau misalnya main HP nonton Korea sampai tengah malam sanggup, tapi kalau misalkan buat ibadah nanti emang kita tahu kita matinya kapan. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan nih kita rajin sholat tahajud, kita itu akan mendapatkan keistimewaan dari Allah. Ada beberapa hal yang diutamakan dari Allah. Kita itu akan memperoleh 4 keistimewaan. Emang keistimewaan itu cuma dikhususkan untuk orang-orang yang rajin sholat tahajud. Sekalipun misalnya nih kita itu rajin sholat wajib, sholat fardu yang 5 waktu itu, tapi kita nggak sholat sunnah tahajud, sekalipun kita sholat fardu itu dengan khusyuk, kita itu tidak akan mendapatkan keistimewaan tersebut, karena keistimewaan tersebut cuman kita dapatkan kalau misalkan kita sholat tahajud. Mungkin sholat fardu ada keistimewaan lain ya kan. Dan selain itu, selain 4 keistimewaan tersebut, orang yang gemar melakukan sholat tahajud itu akan mendapatkan 1 tanda keistimewaannya. Jadi Allah tetap akan memberikan 1 tanda, 4 manfaat, 4 keistimewaan untuk hamba-hambanya yang rajin melakukan sholat sunnah tahajud. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran apa-apa aja itu, stay tune terus ya, kita akan bahas kupas sekarang. Nah, untuk yang pertama, aku akan ngejelasin tentang keutamaan atau keistimewaan yang didapatkan oleh orang-orang yang gemar sholat tahajud, yang tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang gemar sholat fardu aja, sekalipun sholat fardunya itu begitu khusyuk. Untuk keutamaan ataupun keistimewaan yang pertama, Allah akan meninggikan ataupun mengangkat derajat hambanya yang rajin melakukan sholat tahajud. Kenapa? Karena Allah suka gitu sama hambanya yang emang mau bangun tengah malam, yang di saat sebagian hambanya yang lain tidur pulas, yang ini mau bangun. Makanya dia itu akan diangkat derajatnya, akan ditinggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau misalkan ada teman-teman kita yang rajin sholat tahajud, tiap malam dia sholat tahajud, berarti ya derajatnya akan tinggi di hadapan Allah, walaupun di hadapan manusia tidak ada arti apa-apa. Toh kita hidup di dunia ini bukan untuk mengejar ataupun
melihat ataupun mendengar ataupun mau berharap ditinggikan di hadapan manusia. Sungguh itu bukan kemuliaan teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman mau dekat dengan Allah, mau diangkat derajatnya dari dunia sampai akhirat, sholat tahajud ya, itu keistimewaan yang pertama, dan keistimewaan itu emang nyata gitu. Gimana nggak ditinggikan? Ini kalau misalkan ya ada salah satu hambanya, yang sebagian hambanya yang lain dia asik tidur dari ya udah tidur nggak ada bangun-bangun sampai nanti pagi baru bangun lagi. Sebagian yang lain yang diangkat derajatnya ini, yang mau diistimewakan ini, dia itu rela bangun tengah malam untuk sholat tahajud, untuk mendekatkan diri sama Allah. Kalian tahu nggak sih, sholat tahajud itu adalah bagaikan panah yang menuju pada sasarannya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada hajat, ada keinginan, ada harapan selain untuk hal yang kayak mencerahkan wajah dan lain-lain itu, selain itu kalian sholat tahajud, insya Allah akan tepat sasaran. Mereka yang rela bangun tengah malam hanya untuk berdoa, hanya untuk curhat, hanya untuk lebih dekat dengan Allah, niscaya orang-orang itu adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Jadi buat teman-teman semua, jangan bermalas-malasan. Kalau misalkan sekarang masih ada kesempatan, masih ada diberi nyawa, ayo ibadah sebisa mungkin. Kalau misalkan berat, ayo paksakan. Selama itu masih ada waktu dan kesempatan, jangan pernah sia-siakan. Nah, untuk yang kedua, Allah akan mempermudah urusan kita, akan mengangkat karir kita, ataupun akan mempermudah pekerjaan kita, akan memberkahi segala aktivitas kita. Itu keutamaannya teman-teman. Misalnya kita itu bukan hanya sekedar mengangkat di sini, posisinya mengangkat derajat itu bukan dikasih jabatan yang super tinggi, enggak, bukan seperti itu. Tapi kita itu dalam bekerja, kerjaan apapun kita itu akan menikmati, kita itu akan penuh rasa bersyukur. Kerjaan-kerjaan kita, rezeki yang kita hasilkan itu akan berkah sama banyak itu beda ya teman-teman. Kalau misalkan rezeki banyak tapi nggak berkah, itu nggak ada artinya. Kenapa? Kalau misalkan punya 10 juta misalnya dalam 1 bulan, tapi rezeki itu nggak berkah gitu, akan habis dalam sekejap. Beda dengan rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah itu walaupun dihasilkan misalnya 5 juta 1 bulan, 2 juta 1 bulan, tapi kalau berkah semua tercukupin, malah ada sisa lagi mungkin untuk ditabung, kayak begitu. Nah begitu, jadi tempat kerja yang kita punya itu akan merasa kita itu ibaratnya gini loh, welcome banget gitu sama kehadiran kita. Kita bergaul dengan rekan-rekan kerja dengan mudah, tanpa ada iri dengki gitu, tanpa ada cekcok sama sekali, fitnah sana fitnah sini nggak ada. Itu namanya juga keberkahan, derajat kita itu ditinggikan. Allah itu mempermudah pekerjaan kita, jadi kita diterima, welcome aja gitu sama orang-orang rekan-rekan kerja kita, tanpa ada yang syirik, tanpa ada yang dengki sama kita. Ya udah kayak begitu, berteman, terus beribadah kita juga lancar gitu. Jadi itu salah satu bukti bahwa Allah itu meninggikan pekerjaan kita, mempermudah karir kita, mempermudah hidup kita. Setiap langkah dari rezeki yang kita cari itu mudah, kayak begitu. Jadi buat teman-teman semua, itu adalah keistimewaan yang kedua jika kita gemar melakukan sholat tahajud. Keutamaan yang ketiga adalah Allah akan melepaskan kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Ini gimana ya maksudnya? Maksudnya itu seperti ini. Kalau misalkan kita itu punya kesulitan atau apapun yang mungkin membuat kita terbebani, Allah akan bantu. Allah akan bantu ringankan setiap apapun yang kita rasa itu sulit. Ya, yang namanya manusia pasti banyak kesulitannya dong. Kesini sulit, sini sulit, tapi Allah akan ringankan. Bukan Allah hilangkan, tapi Allah akan ringankan. Nah, kenapa Allah akan ringankan? Karena si manusia ini, si hamba ini, dia tiap malam pastinya akan curhat dong. Ya Allah, aku kerja hari ini gini, curhatnya sama Allah. Jadi nggak curhat sama manusia ya, karena kalau misalnya curhat sama manusia lama-lama dia akan bosen. Jadi curhatnya sama Allah itu nggak akan bosen guys. Jadi kalau misalkan kalian itu mau curhat dari tengah malam, sepertiga malam sampai subuh juga Allah akan dengerin gitu. Coba deh kalau misalkan teman-teman curhat sama manusia, sama sahabat teman-teman, telepon nih 1 jam udah langsung, jangan 1 jam deh, 30 menit udah langsung, aku cuci piring dulu ya. Nah beda ya. Makanya kalau misalkan teman-teman lagi dalam kesulitan, lagi ada masalah, itu curhatnya sama Allah gitu. Jangan juga pas lagi ada masalah doang,
Nanti kalau misalkan lagi happy-happy lupa sama Allah. Ingat ya teman-teman, ketika kita itu diberi kesulitan, kita itu satu langkah lebih dekat dengan Allah. Tapi ketika kita itu diberi kenikmatan, kebahagiaan, itu berarti kita itu selangkah lebih jauh gitu sama Allah. Kenapa? Karena kadang sebagian orang kalau misalkan lagi seneng, dia nggak ingat sama Allah. Coba deh teman-teman renungkan, kalau misalkan teman-teman lagi happy, ada nggak ucapin alhamdulillah? Makanya Allah itu mungkin sayang gitu bagi hamba-hambanya. Oh, ada juga kak yang rajin beribadah tapi kok susah terus. Ya, dia itu suka sama hambanya kalau misalkan lagi susah deket banget sama dia, jadi dia suka. Makanya teman-teman kalau misalkan lagi happy, ayo terus beribadah. Kalau enggak, kalau misalkan kalian lupa, nanti kalian akan dikasih ujian yang berat hingga kalian itu nggak bisa senyum lagi. Jadi di poin ketiga ini membahas bukan Allah itu tidak beri kesulitan ya untuk hambanya yang ini. Allah beri kesulitan tapi Allah ringankan. Karena kenapa? Dia berdoa tiap malam, dia dekatkan diri tiap malam sama Allah. Ini gini loh ceritanya, kalau misalkan nih ayah kita mempersulit kita gitu ya, di siang hari ayah kita mempersulit kita, gini disuruh ini disuruh itu, mempersulit kehidupan kita. Pada malam hari kita rengek-rengek sama ayah kita, ya ini kayak gini ya kayak itu ya, sampai pagi kalau misalnya kita rengek-rengek masalah itu, besok pasti ayah kita akan ngebantu kita. Nah kayak gitu juga sama Allah. Kita siang hari ini kita itu dapat masalah ini masalahnya, malam harinya kita ngadu sama Allah, Allah kayak gini cerita curhat sama Allah. Besoknya insya Allah akan ada jalan keluarnya, Allah akan bantu kita. Percaya, yang penting percaya. Aku selalu bilang sama teman-teman semua di video-video aku yang sebelumnya, aku selalu bilang tetap positif, tetap percaya, tetap husnuzan sama Allah. Nah itu yang ketiga ya teman-teman. Sekarang yang keempat. Nah di poin yang keempat ini adalah poin yang sangat berharga. Kenapa? Kalau misalkan nih ada orang-orang di sekitar teman-teman yang mau menyakiti teman-teman, itu akan Allah jauhkan, akan Allah bantu. Kan banyak sekarang ada orang yang zalim sama kita, ada orang yang fitnah sama kita. Di lingkungan kita itu mungkin ada orang yang gak suka sama kita. Itu akan Allah jauhkan. Akan Allah jauhkan orang-orang yang akan menyakiti kita. Akan Allah bantu kita ketika ada orang-orang yang ingin menyakiti kita. Jadi gimana lagi coba, udah segitunya gitu loh. Masih ada yang males. Itu termasuk aku sendiri sih. Aku masih males-malesan gitu. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau dilindungi sama Allah, nggak mau disakitin sama orang, mau bergantung sama Allah. Kalau misalkan teman-teman mau bergantung sama Allah, sholat tahajud yang rajin, sholat sunnah lain, jangan lupa sholat fardu. Kalau misalkan mau sholat sunnah juga gitu. Ini kalau sholat sunnah aja, sholat fardu nggak juga. Maksudnya jangan kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kayak begitu, nggak mau disakitin sama orang lain, tetap gemar sholat tahajud. Nah di sini kita garis bawahi ya, bukan disakitin sama pacar. Jadi kebanyakan teman-teman itu kalau misalkan disakitin sama pacar, teman-teman akan ngadu sama Allah, ya Allah, kenapa dia menyakiti aku padahal aku ini dulu. Allah ada suruh pacaran gitu? Enggak kan? Teman-teman sendiri yang pengen gitu. Jadi yang cari penyakit ya orang itu. Jadi yang intinya gini, kalau misalkan ahli tahajud itu, orang yang gemar sholat tahajud itu, kalau misalkan mau diisengin sama orang, mau dijailin sama orang, mau disakitin sama orang, itu nggak akan mempan sama dia. Kenapa? Karena Allah lindungi dia. Nah Masya Allah ya teman-teman, manfaatnya, fazilahnya dari sholat tahajud itu luar biasa banget. Jadi emang itu janji Allah dalam Al-Quran yang emang tertera seperti itu. Jadi emang nyata kayak begitu guys. Nggak usah ditakutkan, nggak usah kayak ragu gitu, jangan ya. Dan kita juga tahu semua janji Allah itu akan terbukti dengan sendirinya juga nanti. Nah begitu ya teman-teman. Jadi selain itu kita itu akan mendapatkan satu keutamaan yang sangat istimewa. Apa itu? Nah itu adalah wajah kita akan diberi cahaya. Wajah kita akan cerah bercahaya karena kita gemar sholat sunnah tahajud. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan mau cerah
bercahaya gitu. Harus rajin-rajin salat tahajud. Jadi salat tahajud di sini maksudnya gini loh, kalau misalkan untuk membahas masalah cahaya yang ada di wajah itu ya bukan kayak cahaya matahari yang langsung nempel gini nggak silau gitu, enggak, bukan kayak begitu ya teman-teman, tapi auranya ada aura gitu. Ada juga kadang kan yang misalnya cantik. Ini kita bahas cerah, cahaya yang diberikan sama Allah itu bukan semata-mata harus cantik, harus ganteng gitu, enggak, tapi aura. Kadang ada juga orang yang ganteng, orang yang cantik, maaf ya, tapi kelakuannya jelek gitu, ataupun orang yang ganteng, orang yang cantik, tapi pas kita pandang B aja gitu, biasa aja gitu, nggak ada yang istimewa, tapi cantik gitu, tapi lama-lama bosen, ngerti nggak sih? Ngerti nggak? Jadi nggak ada yang menarik gitu. Tapi kalau misalkan orang yang ahli ibadah, orang yang gemar salat tahajud itu nampak dari aura wajahnya gitu. Aura wajahnya itu greget, wajahnya itu ada auranya gitu, hidup, rasanya dia itu gimana ya, kalau misalnya kita pandang itu menenangkan jiwa gitu ya. Wajah-wajah orang-orang salih seperti itu biasanya akan tenang ketika kita melihat, padahal ya maksudnya gini loh, maaf ya, wajahnya biasa aja gitu, nggak ganteng-ganteng kali, nggak cantik-cantik kali gitu, tapi tenang gitu. Karena kenapa? Cahayanya itu bukan cahaya di wajah doang, karena Allah akan memberikan kita cahaya di wajah dan cahaya di hati, jadi akan mencerahkan dalam dan luar. Kalau misalkan cuma cerahin luar doang itu gimana ya, nggak ser gitu. Sekali kita juga dalam mengenali orang gitu, misalnya gini, kita kenal sama dia, oh aku mau kawan sama dia, dia itu kaya, dia itu punya mobil, dia itu cantik, dia itu banyak duit nih, aku mau berkawan sama dia. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu kita berkawan sama dia, pas tahu kelakuannya itu jahat, suka ngebentak, kasar, siapa yang mau berkawan sama orang seperti itu? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sekarang kita itu jangan mandang cover doang gitu loh ya, jangan mandang cover doang, jangan mandang luarnya doang, dia cantik, dia baik, dia kaya, ini pasti enggak semua kayak begitu. Pokoknya gitulah teman-teman contohnya gitu. Kalau misalkan keistimewaan yang paling utama itu, Allah itu akan menunjukkan yang nyata gitu, akan menampakkan kepada kita bukti orang-orang yang gemar salat tahajud itu wajahnya itu akan cerah bercahaya, hatinya itu akan baik kayak gitu. Itu salah satu yang emang utama yang ada di dunia ini sih ya. Ya emang lain nyata juga, cuman yang nyata kita pandang itu ya kayak gitu, wajahnya yang kita pandang itu ada auranya. Aura ketenangan itu ada pada dirinya. Jadi udah kita pandang aja itu rasanya adem banget gitu. Ya, coba deh pandang wajah orang-orang saleh, orang-orang ahli ibadah gitu, pasti akan adem banget gitu teman-teman. Semoga kita itu selalu jadi orang-orang yang bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya Allah, sunnah-sunnah yang Rasul lakukan gitu, dan mendapatkan kenikmatan, keistimewaan dari Allah dengan rajin sholat sunnah, dengan rajin melakukan sholat dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Nah, buat teman-teman semua, cukup sekian video kali ini. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kata yang salah, kalimat yang kurang cocok, ataupun hal-hal yang lain bla 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 itu. Gue minta maaf. Buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku agar aku tambah semangat lagi untuk upload video-video berikutnya. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video aku berikutnya. Jangan lupa juga share video ini ke seluruh sosial media teman-teman semua. Semoga bermanfaat buat yang lainnya. Teman-teman juga akan dapat pahalanya gitu. Sekian video kali ini. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. See you next video. Assalamualaikum, bye bye.